Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asih Putri dengan NIM C1F021107. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Islam. Nah, di sini yang pertama ada definisi memelihara harta kekayaan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia termotivasi untuk mencari kekayaan demi mempertahankan eksistensinya dan menambah kenikmatan material dan non-materi. Namun, semua motivasi tersebut dibatasi oleh 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan cari harta tersebut harus dilepaskan hak-hak Allah dan masyarakat yang ada di dalamnya. Konsep menjaga harta kekayaan menurut Islam bertujuan untuk menjamin agar harta benda yang dimiliki manusia diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki itu halal dan sesuai dengan kehendak pemilik mutlak harta itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu memperoleh dan menggunakan harta dalam Islam. Nah, memperoleh harta merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori ibadah muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih muamalah adalah segala sesuatu halal dan boleh dilakukan kecuali yang dilarang atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Aturan fikih ini didasarkan pada firman Allah yang artinya yaitu Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dalam memanfaatkan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus pandai-pandai memanfaatkan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Ketentuan penggunaan properti adalah yang pertama itu ada tidak boros dan tidak pelit. Yang kedua memberikan infak dan sedekah. Ketiga membayar zakat sesuai ketentuan. Dan yang keempat memberikan pinjaman tanpa bunga, qardul hasan. Dan yang terakhir yaitu meringankan kesulitan orang yang terlilit hutang. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian dan atau kontrak transaksi. Arti akad ini menurut bahasa adalah arab, yaitu ikatan. Menurut Hanafiyah, akad adalah lahirnya hak dan tanggung jawab terhadap suatu objek akad karena adanya ijab kabul dan kabul. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pengertian akad adalah berakhirnya suatu hak, peralihan hak, lahirnya hak baik dari salah satu pihak atau dua pihak berdasarkan tingkah laku manusia. Ada 3 rukun dan syarat sahnya yaitu suatu akad, yaitu yang pertama ada pelakunya adalah pihak yang melaksanakan akad, dan yaitu penjual dan pembeli, penyewa dan penyewa, pekerja dan majikan, dan kemudian sahibul mal dan mudharib. Dan yang kedua, objek akad adalah hasil yang harus ada pada saat suatu transaksi tertentu dilakukan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ijab kabul, yang merupakan kesepakatan antar pelaku dan menunjukkan bahwa mereka saling ridho. Dan selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Itu ada kegiatan usaha yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Kegiatan penanaman modal dan perdagangan atau segala transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah seperti daging babi, anggur, atau minuman yang memabukkan, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Kemudian ada riba. Menurut Imam Sarakzi, riba merupakan persyaratan tambahan dalam transaksi
bisnis pendanaan tanpa adanya tambahan padanannya yang dibenarkan oleh syariah. Kemudian ada tipu muslihat. Penipuan terjadi ketika salah satu pihak mengetahui informasi yang dilakukan pihak lain dan dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Kemudian ada berjudi. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta dan benda lainnya, kemudian melakukan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu keterampilan, kuis SMS, tebak skor sepak bola, atau media lainnya. Kemudian ada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Gharar terjadi ketika terdapat informasi yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan ketidakpastian antara kedua pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perselisihan antara pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ambiguitas dapat terjadi pada 5 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu pengiriman, dan kontrak. Kemudian ada penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan dilarang karena dapat merugikan orang lain karena jarang atau sulit didapat suatu barang dan menyebabkan meningkatnya harga. Dengan kata lain, penimbun mendapat keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Selanjutnya ada monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan cara menciptakan entry barrier untuk menghalangi produsen atau penjual memasuki pasar sehingga mereka menjadi satu-satunya pemain di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kemudian ada rekayasa permintaan atau bai'an najsi. An-najsi merupakan masuk dalam kategori penipuan karena memanipulasi permintaan di mana salah satu pihak berpura-pura menawarkan harga tinggi sehingga calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga tinggi. Kemudian ada penyuapan. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan kesetaraan perlakuan. Kemudian ada penjual bersyarat atau ta'aluk. Ta'aluk terjadi apabila dua akad saling dihubungkan, di mana sahnya akad pertama bergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun. Sesuatu yang harus ada dalam akad, yaitu objeknya dan kontrak. Kemudian ada pembelian kembali oleh penjual dari pembeli, yaitu bai al-inah. Misalnya, A menjual secara kredit kepada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Dari contoh tersebut, terlihat ada dua pihak yang tampak sedang melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan A berharap mendapatkan uang tunai, sedangkan B berharap mendapatkan kelebihan pembayaran. Jual beli dengan metode talaqi al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menemui produsen atau pengangkut barang dagangan dan membelinya, di mana penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sedangkan pembeli berharap dapat melipat gandakan keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuannya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu riba dan jenis-jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata raba, yarbu, rabwan, yang berarti az-ziyadah, yaitu penambahan atau kelebihan. Menurut terminologi syariah, para ulama fikih sepakat bahwa riba adalah penambahan jumlah pinjaman apabila pinjaman tersebut dilunasi dalam jangka waktu tertentu tanpa iwat. Ada pula ulama yang mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berhutang sebagai imbalan atas penggunaan sejumlah uang milik orang yang berhutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah
bahan yang diberikan debitur kepada kreditur atas pokok pinjaman. Secara umum, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan hutang dan piutang, dan riba yang berkaitan dengan jual beli. Pada kelompok hutang piutang, riba dibedakan menjadi dua, yaitu riba qard dan kemudian ada riba jahiliyah. Nah, pembagian riba pada kelompok kedua atau jual beli riba juga terdiri dari dua jenis, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian yang kelima, di sini ada berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah primer ini yang pertama ada mudharabah, murabahah, ijarah dan ijarah muntiyah bitamlik, wadiah, sarf, kafalah, musyarakah, salam dan salam paralel, istina dan istisna paralel, qard dan qard hasan, wakalah, hiwalah. Kemudian di sini ada instrumen keuangan syariah sekunder. Yang pertama ada dana murabahah, kedua saham biasa perusahaan, ketiga saham preferen, keempat obligasi mukrodah, dan kelima obligasi bagi hasil. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.